Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan mengerjakan beberapa soal. Yang pertama adalah soal matematika. Diketahui X, Y, dan Z ada tiga bilangan bulat positif. 3 terurut X, Y, Z yang memenuhi X tambah 2Y pangkat Z sama dengan 64. Ada sebanyak. Nah, pertama kita harus mengetahui apa itu perpangkatan. Perpangkatan adalah operasi matematika untuk perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Jadi, lihat di sini contohnya 2 pangkat 3. Berarti 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 8. 3 adalah pangkatnya dan bilangan pokoknya adalah 2. Untuk kasus ini, maka kita perlu tahu apa saja yang dipangkatkan hasilnya adalah 64. Bisa kita lihat bahwa hasilnya ada yang pertama adalah 2 pangkat 6, kemudian ada 4 pangkat 3, kemudian ada 8 pangkat 2, dan terakhir ada 64 pangkat 1. Untuk kasus pertama, 2 pangkat 6, maka bisa kita asumsikan bahwa X tambah 2Y sama dengan 2. Di sini tidak bisa tuh, karena syaratnya adalah harus bilangan bulat positif dan 1 adalah bilangan bulat terkecil. Jika sudah dibagi 2, maka tidak ada sisa untuk X-nya. Maka ini tidak memenuhi syarat. Kemudian yang kedua ada 4, bisa kita asumsikan X tambah 2Y sama dengan 4. Kita bisa mengasumsikan Y-nya adalah 1, maka X ditambah 2 sama dengan 4. Maka X-nya adalah 2. Kita bisa mengambil hasil penyelesaiannya yaitu 2,1. Kemudian untuk 8, maka X tambah 2Y sama dengan 8. Pertama, jika kita asumsikan Y adalah 1, maka X ditambah 2 sama dengan 8. Dan X sama dengan 6. Yang kedua ada jika Y kita asumsikan adalah 2, berarti X ditambah 4 sama dengan 8, maka X sama dengan 4. Dan terakhir, jika kita asumsikan Y adalah 3, berarti X ditambah 6 sama dengan 8, maka X sama dengan 2. Kita bisa memperoleh 3 penyelesaian, dan di sini ada 1 penyelesaian. Yang terakhir ada 64 pangkat 1. Kita asumsikan X tambah 2Y sama dengan 64. Pertama dari Y sama dengan 1, maka X tambah 2 sama dengan 64, X sama dengan 62. Lagi, X tambah 4 sama dengan 64, X sama dengan 60. Ini akan terus berlanjut tuh, di mana Y-nya ini kan 1, di sini Y-nya 2. Ini akan terus berlanjut tuh, 3, 4, 5, sampai angka 31. Kenapa 31? Karena 64 dibagi 2, hasilnya ada 32. Jika 32, maka tidak akan ada ruang untuk X-nya. Maka kita kurangi 1 sama dengan 31. Maka ada 31 penyelesaian. Maka totalnya ada 31 penyelesaian, ditambah 1 penyelesaian, ditambah 3 penyelesaian. Sama dengan ada 35 penyelesaian. C. Baik, berikutnya ada soal fisika. Sebuah balok kayu terapung di air dengan 80% bagian balok tercelup di dalam air. Massa jenis air 1 gram per cm kubik. Berapa massa jenis balok? Nah, pertama kita harus tahu tuh, apa itu massa jenis? Nah, bisa dilihat nih, bahwa massa jenis adalah massa per satuan volume. Jadi semakin besar massa jenisnya, semakin banyak tuh massa yang di dalam benda tersebut. Nah, fungsinya, lihat dalam soal ini, lihat nih. Kalau massa jenis benda itu lebih besar dari air atau fluida, maka benda tersebut akan tenggelam. Jika massa jenis benda sama dengan air, dia akan melayang. Jika lebih kecil, akan mengapung tuh, kayak balok kayu ini. Nah, balok kayu ini densitas bendanya lebih kecil dibandingkan air. Kemudian, kita harus tahu tuh, bahwa dalam mengapung atau gaya Archimedes, kan ada tuh yang namanya gaya berat. Nah, gaya berat itu kan arahnya ke bawah. Untuk menyimbanginnya harus ada gaya ke atas kan, aksi reaksi. Jadinya ada yang namanya gaya Archimedes atau gaya apung. Gaya apung ini arahnya ke atas dan dia besarnya sama dengan gaya berat. Ini gaya berat. Nah, ini juga sama dengan V atau massa jenis dikali volume benda yang tercelup dikali juga dengan gravitasi. Jadi bisa kita tulis bahwa massa jenis fluida dikali volume benda tercelup dikali gravitasi sama dengan massa benda dikali
gravitasi. Di sini gravitasi bisa kita coret ya. Berikutnya untuk yang soal ini, kan balok kayunya itu terapung di air dengan 80% bagian balok tercelup di dalam air. Jadi bentuknya kurang lebih kayak gini. Nih, 80%-nya di bawah, 20%-nya di atas permukaan air. Nah, massa benda, kan tadi kita lihat tuh di rumus yang tadi bahwa massa jenis itu sama dengan massa dibagi volume. Jadi ini bisa kita tukar dong, bahwa massa sama dengan massa jenis dikali volume. Jadi kita bisa tulis kembali perhitungan ini, massa jenis air dikali volume benda tercelup sama dengan massa jenis benda dikali volume benda. Nah, kita masukin deh angka-angkanya. Massa jenis air 1 gram kali cm kubik. Kemudian volume benda tercelupnya itu 80% dari volume benda. Nah, kemudian ini yang kita cari, massa jenis benda dikali dengan volume benda. Volume benda bisa kita coret, 8 nolnya dicoret, maka bisa kita dapatkan bahwa massa jenis benda sama dengan 0,8 gram per cm kubik. Jawabannya adalah C. Baik, berikutnya ada soal biologi. Setelah proses pembentukan urin primer, maka urin akan masuk ke... Nah, pertama kita harus melihat nih gambar dari proses pembentukan urin. Nih, jadi pertama-tama dalam proses pembentukan urin itu ada namanya proses filtrasi. Terjadinya itu di badan Malpighi. Badan Malpighi itu terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Di sini darah akan disaring. Jadi zat-zat yang berbahaya kayak klorin, urea itu bakal dikeluarin tuh dari darah bersama-sama dengan air. Hasilnya itu apa yang kita sebut dengan urin primer. Nah, urin primer itu akan masuk ke tubulus contortus proximal atau yang biasa disebut TKP. Di sini akan terjadi proses reabsorpsi. Nah, walaupun yang dikeluarin zat-zat berbahaya, tapi barang-barang yang masih bagus kayak ion gitu-gitu masih ke bawah tuh. Nah, di sini bakal diserap-serap lagi tuh ion-ionnya. Kayak natrium, kalium, dan lain-lain. Berikutnya, urin ini akan masuk ke lengkung Henle. Di sini airnya itu bakal diserap lewat proses yang namanya osmosis. Osmosis itu kan terjadi di mana air akan berpindah dari yang konsentrasinya rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, gara-gara ion-ionnya udah diserap, jadi konsentrasi ionnya di saluran urinnya itu bakal lebih rendah dibandingkan yang di darah. Jadinya airnya bakal masuk ke darah. Kemudian urin itu akan masuk ke tubulus contortus distal atau TKD. Di sini akan terjadi proses augmentasi di mana urin sekundernya akan mengendap. Nah, jadinya semakin mengental gitu. Nanti itulah dikumpulin ke tubulus collectivus. Dan akhirnya kita keluarin yang kita sebut urin sesungguhnya. Itu jadinya untuk pertanyaan ini, setelah proses pembentukan urin primer, maka urin akan masuk ke tubulus contortus proximal. Gitu. Baik, the next question is in English. Examine the 4 boxes in the selection below and indicate at which block the following sentence could be inserted into the passage. The 5-year voyage proved to be a major turning point in his life. Right. The sentence is, Darwin was born February 12, 1809 in England. Although initially entering into medicine, Darwin chose to pursue his interest in natural science and embarked on a 5-year journey aboard the HMS Beagle, a British sloop belonging to the Royal Navy. Because of his experience above the Beagle, he laid the foundation for his theory of evolution, while also establishing himself within the scientific community. Alright. The answer is C. Why? Because the 5-year voyage, this sentence is ambiguous. We don't know what is the 5-year voyage or whose 5-year voyage. And this is explained in the previous sentence. Darwin, as the subject, chose to pursue his interest in natural science and embark on a 5-year journey. Yes, that is the 5-year voyage aboard the HMS Beagle. And then a major turning point in his life. These words are explained in the next sentence. Because of his experience, he laid the foundation for his theory of evolution,
while also establishing himself within the scientific community. Alright, so why not A, why not B, why not D? Why not A? Because the sentence is not an opening. And also why not D? Because this sentence is also not an ending either. So why not B? Because this 5-year voyage, as I said before, is not explained. We don't know what is the 5-year voyage, and the previous sentence or the first sentence did not explain it. So the correct answer is C. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.